Cuman saya melihat fenomenanya, kita juga melihat begini kan. Sudah berkali-kali kita mendengar dari otoritas terkait menyampaikan kita akan berantas judi daring ini. Tapi kemudian perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam tindak kejahatan itu tetap tumbuh. Bahkan kita melihat ada sindikat jaringan internasional yang justru ada di Jakarta. Jadi kita bisa berharap apa lagi kalau begitu? Makanya saya larinya ke Allah ya. Siapa tahu Allah kasih hidayah ke semuanya. Karena ibarat ya ini mulut sampai berbusa, berkoar-koar untuk supaya gimana caranya berhenti judi. Kan mohon maaf kan bukan dari sudut pandang pemain yang pasti kalah. Pemain tuh gampang tobat kok karena ujung-ujungnya pasti kalah. Tapi kalau misalnya udah dibilangin, bahkan tadi sampai disebutkin kan, mantan, bandar. Ya bandarnya aja udahan, masa kamu pemainnya nggak udahan? Dan susahnya diberantas judi daring ini sebatas pada kemauan atau ada hal yang sistemik lagi di sini? Kemauan sih sebetulnya, karena kalau bicara gara-gara judi ada gara-gara ekonomi sulit, saya masih kenal kok orang-orang yang mereka berkata, saya mending mati daripada ngambil yang haram. Cuman semua unsurnya masih ada. Kayak kenapa prostitusi ada? Perempuan yang pengen kaya cepetnya ada, om hidung belangnya ada, tukang antar jemputnya aja ada. Lengkap semua unsur, running. Demand-nya masih ada soalnya. Ya sekarang orang yang pengen kaya cepet ada, yang pengen jadi bandarnya juga ada, yang pengen nge-backingin juga ada. Sistem untuk agar itu tidak cepat tumbuh apakah cukup kuat menurut Anda? Ya itu dia, kenapa larinya ke Allah? Karena kalau misalkan akhirnya hidayah itu masuk, yang main jadi takut dosa nggak mau main, yang jadi bandar juga takut dosa akhirnya tobat, yang nge-backingin juga dapat hidayah akhirnya nggak mau nge-backingin. Indah, tapi kayaknya nanti itu mah di surga ya. Dan cara memberantas judi daring ini buat Anda sebatas penegakan hukum atau ada pendekatan lain? Yang pendekatan yang saya lakukan ya memang lewat dakwah ya. Karena ya alhamdulillah nggak sedikit juga yang benar-benar terlibat di walaupun bukan bandar besar atau dia misalkan orang yang ya orang IT-nya bandar lah, tapi orang-orang yang di pihak bandar berhenti setelah mendengar podcast atau kajian. Ada alhamdulillah yang berhenti main dari sudut pandang pemain setelah dengerin podcast atau apa yang saya sampaikan di kajian juga nggak sedikit. Sehingga Jadi Anda mau sebetulnya bilang masih ada efek. penegakan hukum tidak cukup? Sebetulnya harusnya cukup. Karena dulu kan sebetulnya di Islam juga ada sistem hukum kan untuk supaya tidak ada kezoliman. Cuman kenapa saya tidak main di hukum? Ya saya bukan tukang hukum ya. Nah saya tahu-tahu pulang dari sana balik lagi jadi warga biasa, rakyat biasa ya, warga sipil. Ya udah ngaji, nembus dosa yang lama, tobat yang benar, terus mudah-mudahan di waktu yang sisa sampai sebelum mati ini mudah-mudahan nyampein kebaikan, mudah-mudahan orang berhenti berbuat buruk atau berubah jadi orang baik. Kalau kemudian Anda meyakini ini baru puncak gunung esnya, seberapa darurat sebetulnya ancaman judi daring ini di negara kita sekarang? Ya darurat banget ya. Karena yang kena sekarang udah di level yang seharusnya belum kenal kayak gituan, anak SMP, bahkan guru ya. Karena yang cerita-cerita di DM atau ya kayak di kajian, ya mereka anak sekolah ya. Karena aksesnya mudah, ekonomi sulit, pengen kaya cepet, agama nggak masuk jadi nggak peduli halal haram, sikat apapun yang bisa jadi duit. Jadi ya yang masalahnya di situ. Dan itu dia ditutup-tutupnya masalahnya kayak contoh misalkan penyedia gamenya dia adanya di Eropa. Di Eropanya itu dianggapnya sebagai permainan, boleh. Atau misalkan kayak di Amerika juga ada Las Vegas, jelas-jelas itu gimana mau ditutup udah di sana dianggap jadi legal. Cuman kan ya gitulah hukum manusia begitu. Kita ngelarang nih bahwa khamr nggak boleh dijual sini. 1000 ulama berfatwa bahwa khamr nggak boleh, judi nggak boleh, bisa kalah sama satu tanda tangan pemimpin yang mengizinkan khamr dijual di situ. Yang jualan bir pinggir jalan bisa pada ditutup-tutupin. Kenapa di diskotik boleh? Yang kayak gitu aja lucu. Di Las Vegas boleh. Giliran yang kecil-kecil kayak gini bisa ditutupin. Sehingga saran Anda buat otoritas penegak hukum, kalau betul kemudian ada niat untuk memberantas judi daring sampai ke akar-akarnya, harus berbuat sampai level mana? Jangan dikasih izin sama sekali apapun itu. Semuanya yang berkaitan dengan judi ditutup. Gak cuma judi ya, ya khamr, ya prostitusi, ya. Dan kalau misalnya benar-benar dijalankan, ya sesuai syariat Islam, ya berarti ya mohon maaf, jangankan judi dan segala macam, merokok aja bahkan bisa diharamkan, nggak boleh. Gitu kan. Cuman ya masalahnya ya ini masih belum negara Islam, masih belum menggunakan aturannya Allah. Sampai Anda bilang bahwa ada oknum tertentu yang jadi backing di situ, itu masih menjadi keraguan Anda?
Iya, karena masih ada itu. Itu tadi semua unsurnya terpenuhi, yang mau jadi backingnya ada, yang mau pengen pengen jadi pemain cepat kayak ada, yang pengen jadi bandar juga ada, yang pengen jadi IT bukan kerja di perusahaan teknologi tapi pengen jadi kerja di perusahaan judi juga ada. Sampai kuliah loh itu orang untuk jadi kerja IT di web judi. Ya karena ya udah makanya cuma bisa dakwah ya. Mudah-mudahan mereka berhenti dari yang kayak begitu. Kecuali misalkan saya terlahir misalkan jadi kaisarnya dunia, satu dunia tunduk sama aturan saya. Sederhana, mana yang boleh buka? Kata Quran boleh nggak? Baru boleh. Kata Quran nggak boleh, tutup semua. Ya masalahnya kan belum pakai aturan Quran kita hidup. Baik. Yang jelas apa yang kami diskusikan ini saudara bukan bermaksud untuk mengedukasi untuk melakukan tindakan kejahatan yang sama. Tapi kami menjelaskan bahwa inilah realita yang terjadi dengan harapan semoga aparat penegak hukum kita bisa bertindak lebih sigap, Amin, ya lebih Tuhan. tepat. Agar betul semangat untuk memberantas judi daring ini benar-benar bisa direalisasikan.